Bab 586, Penjara Kekacauan. Dari akhir Xiantian hingga ekstrim Xiantian, peningkatan budidaya ini tidak akan menyebabkan kekuatan relatif Lin Ming meningkat banyak. Tapi dari Xiantian ekstrim ke Revolving Core, itu adalah lompatan besar. Di benua tumpahan langit, seorang seniman bela diri Xiantian bisa menjadi sombong dan sombong di negara fana kecil. Tapi, Master inti Revolving sebenarnya bisa mendominasi wilayahnya sendiri, menciptakan sekte mereka sendiri. Setelah menelan beberapa pil pemulihan, Lin Ming bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan sebelum sangkar baru menyelimutinya, menutupnya sekali lagi. Namun medan kekuatan iblis surgawi tidak melemah sedikit pun. Itu masih menyelimuti Lin Ming, membuatnya sulit untuk meregenerasi lukanya. Setelah medan kekuatan iblis surgawi ini turun, itu tidak akan melemah bahkan jika aku menghancurkan sangkarnya. Selama aku tinggal di sangkar raja, setiap hari yang kulakukan berarti aku harus menahan tekanan medan kekuatan iblis surgawi untuk hari lain. Ini menutupi setiap unit kecil di tubuhnya, dan bahkan jiwanya berada di bawah tekanan berat. Perasaan ini membuat seseorang terengah-engah. Dan yang paling menakutkan adalah medan kekuatan iblis surgawi perlahan menguat seiring berjalannya waktu. Inilah sebabnya bahkan talenta terbaik seperti Feng Shen hanya bisa bertahan di dalam sangkar raja selama 28 hari. Dia terlalu kelelahan. Jika ini adalah latihan normal, maka setelah seseorang menghabiskan seluruh esensi sejatinya, mereka cukup duduk bermeditasi selama beberapa jam dan kemudian tidur panjang untuk memulihkan seluruh kekuatan fisiknya. Namun di dalam sangkar raja, mereka harus menahan tekanan medan kekuatan iblis surgawi bahkan ketika mereka sedang tidur, terus-menerus mengonsumsi esensi sejati. Jika seorang seniman bela diri dengan tingkat pemulihan yang buruk datang dan tingkat konsumsi esensi sejatinya lebih tinggi daripada yang bisa ia pulihkan dalam meditasi, bagaimana ia bisa bertahan di sangkar raja? Namun, konsumsi energi tidak menjadi masalah bagi Lin Ming. Dalam hal daya tahan dan ketahanan, dia bahkan lebih unggul dari monster penghancur kehidupan tahap pertama itu. Tentu saja, kekuatannya jauh lebih lemah dari mereka. Waktu berlalu hari demi hari. Lin Ming tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi tidak peduli seberapa luar biasa ketahanannya, setelah menghadapi tekanan berat terus-menerus di lingkungan ini, dia masih merasakan pikiran dan tubuhnya meluncur ke dalam kehancuran. Dari seluruh tubuhnya, tidak ada titik yang tidak tertekan. Bahkan lautan rohaninya menanggung tekanan yang luar biasa ini. Hal ini menyebabkan Lin Ming menjadi sangat terkejut. Kekuatan pertahanan jiwanya sama sekali tidak kalah dengan kekuatan penghancur kehidupan, tapi bahkan jika dia merasakan beban yang begitu besar pada jiwanya, maka situasi orang lain dapat disimpulkan. Ini benar-benar layak untuk uji coba peleburan berjudul Asura. Jika Kaisar Perang ke-8 bisa bertahan selama 2 bulan penuh di sini, maka dia pastilah putra surga yang bangga di antara generasinya. Sky Split Tower, area latihan khusus. Sebuah cahaya menyala dan seorang pemuda berjubah putih meninggalkan area latihan, diam-diam memandangi sangkar raja. Pemuda ini adalah master peringkat pertama lantai 3 menara Sky Split, Feng Shen. Pada saat ini, pintu cahaya menuju sangkar raja mengalir dengan tenang, seperti gelombang laut yang tertiup angin sepoi-sepoi. Namun, di bawah penampilan yang tampak tenang ini, Feng Shen sangat menyadari betapa besarnya tekanan di dalam sangkar raja. Hari ini sudah hari ke-40. Ketika Feng Shen memasuki sangkar raja, dia hanya mampu bertahan di dalamnya selama 28 hari. Durasi seseorang dapat bertahan di dalam tidak ada hubungannya dengan kultivasi individunya. Sebaliknya, ini melihat bakat, keuletan, ketekunan, kemauan, kultivasi, dan faktor lain seorang seniman bela diri yang mempengaruhinya. Mengingat kembali pengalamannya di sangkar raja, Feng Shen masih memiliki rasa takut yang masih ada. Saat dia hampir menyelesaikan hari ke-28, tekanan tiba-tiba naik ke tingkat yang lebih tinggi. Itu sangat mengerikan hingga merobek meridiannya dan menghancurkan jiwanya. Sebagai upaya terakhir, Feng Shen harus menggunakan jimat pelarian untuk pergi. 40 hari, itu sudah mendekati level Netherworld Asura. Ini adalah bakat yang menantang surga itu sendiri. Dia dan aku sama-sama lahir di era yang sama. Saya tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kesialan. Feng Shen menggelengkan kepalanya, memalingkan matanya dan pergi. 5 hari berlalu dalam sekejap. 45 hari. Ini adalah waktu yang setara dengan Netherworld Asura. Berita itu dengan cepat menyebar ke lantai 3 seperti api. Implikasi dari hal ini adalah bahwa bakat Lin Ming sudah melampaui Netherworld Asura. Ini benar-benar pencapaian yang melegenda. Terhadap Lin Ming, para seniman bela diri di lantai 3 merasakan kekaguman, iri hati, kecemburuan, penghormatan, cinta, setiap sudut pandang dapat ditemukan. Akhir-akhir ini, sejumlah besar seniman bela diri baik secara sadar atau tidak sadar melewati area latihan khusus setiap hari, ingin melihat apakah itu saatnya Lin Ming akan keluar. Jumlah hari terus bertambah. 46 hari, 47 hari, 48 hari, 50 hari. Selama dia bisa bertahan selama 10 hari lagi, maka itu adalah rekor Kaisar Perang ke-8. Jika demikian, maka itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Sejauh ini, jumlah orang yang iri pada Lin Ming sebenarnya semakin kecil. Ketika bintang luhur Lin Ming jauh melampaui mereka, hati mereka yang cemburu memucat. Ini karena level mereka tidak sama, jadi tidak ada gunanya bersaing dengannya. Sebaliknya, orang-orang ini lebih suka menyaksikan lahirnya keajaiban di hadapan mereka.
Sekelompok idiot. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Lin Ming telah bertahan sampai sekarang? Di sebuah restoran mewah di sekitar area latihan, Yan Qi sedang minum anggur, mencibir kerumunan yang berkumpul di luar area latihan khusus. Di depannya ada Maha dan Kai Yang. Ketiga orang ini telah berjanji setia pada Menara Sky Split 1 tahun lalu. Karena mereka menandatangani kontrak jiwa, mereka setia pada Menara Sky Split. Tentu saja, ketua tertinggi Heian tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari mereka. Mereka sudah menyadari bahwa Lin Ming tidak akan pernah muncul dari sangkar raja. 50 hari, Lin Ming kemungkinan besar meninggal di dalam. Meskipun dia adalah karakter yang benar-benar luar biasa, dia masih belum setingkat dengan Kaisar Perang ke-8. Bahkan jika dia bisa dibandingkan dengan Kaisar Perang ke-8, itu tidak masalah. Ketua tertinggi Heian telah memutuskan untuk menyegel sangkar raja selama 8 bulan. Bahkan jika Lin Ming adalah reinkarnasi Dewa Iblis, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya. Maha mencibir dari samping sambil melemparkan beberapa buah kering ke dalam mulutnya. Hehe, saya sangat ingin melihat ekspresi orang-orang ini setelah 3 atau 4 bulan berikutnya. Saya akan sangat gembira. Mereka semua berpikir bahwa Lin Ming dapat menciptakan semacam keajaiban, tetapi tidak satupun dari mereka akan tahu bahwa Lin Ming telah meninggal. Bakat tingkat Asura yang diberi gelar sebenarnya telah mati di Menara Sky Split, betapa ironisnya itu. Kai yang menyeringai menjijikkan sambil mengelus dagunya yang keriput. Dalam hatinya, dia berpikir sangat disayangkan ada Demon God Bone di cincin spasial Lin Ming. Kai yang juga pernah melihat Demon God Bone ini sebelumnya. Itu sebesar telur merpati. Ditinggalkan di dalam sangkar raja tanpa mengetahui apakah ia akan keluar atau tidak adalah sebuah pemborosan. Ayo pergi. Ketua tertinggi telah membuat pengecualian dan membuka aula gambar ilahi untuk kami. Kami masing-masing memiliki waktu 10 hari untuk bermeditasi di dalam dan belajar sebanyak yang kami bisa. Mari kita kembali dan bersiap agar kita berada dalam kondisi terbaik untuk menghadapinya. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ayo pergi. Titik. Di dalam sangkar raja, tekanan medan kekuatan iblis surgawi naik 1 tingkat lagi. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming telah menemukan aturan lain, dan itu adalah bahwa tekanan medan kekuatan iblis surgawi akan naik ke level lain setiap 10 hari. Selama proses yang melelahkan ini, tubuh Lin Ming terus beradaptasi terhadap tekanan yang lebih tinggi ini. Tubuhnya, meridian, semua ini ditempa dan diperkuat tanpa henti. Saat medan kekuatan iblis surgawi semakin kuat, begitu pula Lin Ming. Ketika kandang baru jatuh, Lin Ming terkejut. Kali ini, sangkarnya benar-benar berbeda dari penghalang cahaya biasanya. Segala sesuatu di depannya menjadi gelap gulita, kacau. Dia tidak bisa melihat apapun. Kegelapan tebal terwujud menjadi kenyataan, menyatu dengan medan kekuatan iblis surgawi. Kekuatan luar biasa menyelimuti segalanya, membuat Lin Ming merasa seperti tercekik. Kegelapan yang kacau ini mengandung perlawanan yang besar. Bahkan bergerak pun sangat sulit. Lin Ming merasa seolah-olah dia telah tenggelam jauh ke dalam rawa. Dia tidak bisa melihat apapun. Bahkan ketika dia melepaskan persepsinya terhalang oleh kegelapan yang kacau ini. Persepsinya hanya bisa meluas 1 inci keluar dari tubuhnya. Bagi seorang seniman bela diri, ini tidak ada bedanya dengan membutakan mereka. Dada Lin Ming terasa sakit. Dia mencoba bernapas, tapi jumlah udara yang dihirupnya menyedihkan. Mungkinkah Kaisar Perang ke-8 telah dikalahkan dalam hal ini? Lin Ming dengan hati-hati memikirkan kembali. Ketika dia pertama kali memasuki sangkar raja, sudah sekitar 10 hari sebelum dia merasakan rasa pahit dari medan kekuatan iblis surgawi. Ini juga bisa menjelaskan mengapa seniman bela diri terburuk hanya bisa bertahan 10 hari di kandang raja sebelum mereka dikalahkan. Ini mungkin karena mereka tidak dapat menahan permulaan medan kekuatan iblis surgawi. Lalu, Lin Ming mulai menghitung. Medan kekuatan iblis surgawi telah menguat sekitar 5 kali lipat sekarang. Jika dia tidak salah, maka 50 hari telah berlalu. Selain 10 hari di awal, ini adalah hari ke-60. Ini adalah saat yang sama ketika Kaisar Perang ke-8 dipaksa keluar. Karakter luar biasa seperti apa yang dimiliki Eightfall. Dia telah melewati 8 tahap penghancuran kehidupan sambil memahami konsep ruang dan waktu, kemudian menjadi kaisar agung yang tak tertandingi dalam levelnya. Sebagai manusia, dia mengatasi segala rintangan dan mendapatkan gelar iblis surgawi bersayap 12 di dalam Menara Sky Split. Namun dia telah dikalahkan pada tahap ini. Ini membuktikan betapa sulitnya bagian uji coba ini. Senior Eightfall dikalahkan di sini. Kalau begitu, biarkan aku melihat seberapa jauh aku bisa melangkah. Lin Ming meraung dan benih dewa sesat meletus. Tengkoraknya mulai mengeluarkan suara letupan saat seruan samar seekor naga muncul dari dalam tubuhnya. Tombak komet ungu tergeletak horizontal. Di ujung tombak, kekuatan guntur dan api menyatu. Menembus pelangi, sebuah tombak ditusukkan. Tombak bercahaya menembus tongkat kekacauan hitam, tusukan berbentuk riak menembus puluhan kaki jauhnya. Namun, pemogokan ini berakhir di sini. Cahaya tombak itu akhirnya ditelan oleh kekacauan hitam. Lubang selebar 3 kaki dan riak spiral yang memanjang hingga puluhan kaki perlahan menghilang. Mata Lin Ming bersinar. Dia segera mengambil langkah ke depan dan menabrak terowongan berbentuk spiral yang telah dia bentuk. Dalam satu langkah, dia melompat 100 kaki ke depan. Tapi kemudian, dia tiba-tiba diliputi sekali lagi oleh kekacauan hitam itu.
Resistensi tiba-tiba meningkat. Setiap langkah yang diambil Lin Ming dilanda kesulitan. Tidak diragukan lagi, kekacauan hitam yang lengket ini adalah sangkar raja di babak ini. Di sangkar terakhir, selama seseorang memiliki kekuatan menyerang yang cukup, cepat atau lambat mereka bisa menerobosnya. Tapi sekarang kurungan ini, tidak peduli seberapa sengitnya serangan seseorang, pada akhirnya akan menghilang ke dalam kegelapan yang beregenerasi yang telah terwujud. Dia hanya bisa mengandalkan kedua kakinya sendiri untuk pergi. Lin Ming mengeluarkan beberapa lusin kristal setan darah bermutu tinggi dari cincin spasialnya. Dalam satu tarikan napas, dia menyedot seluruh energi asal langit dan bumi serta vitalitas darah mereka. 8 gerbang tersembunyi batin, gerbang penyembuhan, buka. Bang, di antara tulang selangka Lin Ming, cahaya putih mulai bersinar. Lin Ming hanya menyentuh ambang gerbang penyembuhan, dia belum benar-benar membukanya. Jika dia dengan paksa menggunakan kekuatan gerbang penyembuhan, maka itu akan langsung memberikan beban besar pada tubuhnya. Setelah menyentuh gerbang penyembuhan, ketahanan dan kekuatan yang kuat muncul. Lin Ming mengarahkan ke arah dia mulai bergerak dan menusukkan tombaknya. Cahaya tombak menembus kekacauan hitam. Lin Ming bergerak maju, selangkah demi selangkah. Lin Ming tidak tahu seberapa besar kekacauan hitam ini, atau apakah ini adalah metode yang tepat untuk meninggalkan penjara kekacauan ini. Tapi dia tidak punya pilihan. Yang bisa dia lakukan hanyalah bergerak maju. Bab 587, mungkin, dia sendirian dalam 10.000 tahun. 2 bulan, dan Lin Ming masih belum keluar. Seiring berlalunya waktu 61 hari, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh menara Sky Split. Waktu Lin Ming berada di sangkar raja telah melampaui rekor Kaisar Perang ke-8. Ini adalah penciptaan legenda baru. Satu-satunya yang melakukannya dalam 10.000 tahun. Segera, tidak hanya seniman bela diri tingkat ketiga yang mengetahuinya, tetapi bahkan mereka yang berada di lantai 2 dan lantai 1 pun mengetahuinya. Meskipun orang-orang ini tidak tahu apa artinya tinggal di sangkar raja selama 2 bulan, yang mereka tahu adalah bahwa Lin Ming adalah orang pertama yang melakukannya dalam 10.000 tahun terakhir yang tercatat. Bahkan manusia di menara Sky Split pun terpesona dengan hal ini. Yang pertama dalam 10.000 tahun. Saya tidak pernah berpikir ini bisa terjadi. Di kedai teh sederhana, Mukgu sedang mencicipi teh, mendengarkan para seniman bela diri di sekitarnya berbicara. Dia berada di lantai 2 selama beberapa hari terakhir mengunjungi saudara perempuannya, dan sekarang setelah dia mengetahui hal ini, dia sendiri merasakannya agak luar biasa. Mungkin setelah beberapa lusin tahun lagi, benua iblis suci akan memiliki kaisar perang ke-8 lagi. Di depan Mukgu, Muk King sedang makan kue. Dia berpikir sejenak dan berkata, sudah 1,5 tahun sejak saya pertama kali melihatnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu galak. Kakak magang senior, apakah menurut Anda kita bisa memenangkan hatinya? Menangkan dia. Dengan apa? Kami hanyalah sekte kelas 5 biasa. Kita bahkan tidak tahu latar belakang seperti apa yang dimiliki Lin Ming. Tidak mungkin bakat setingkat ini muncul begitu saja. Dia mungkin memiliki pembangkit tenaga listrik terbaik sebagai tuannya. Mukgu menggelengkan kepalanya dan terus mengaduk tehnya. Dia menyesap lagi dan berkata, karakter seperti ini, mustahil bagi kami untuk menariknya, sudah cukup beruntung jika kita bisa tetap berhubungan baik dengannya. Meskipun pertama kali kami bertemu relatif buruk, setelahnya saya pikir saya menghilangkan semua masalah. Saya dapat menganggap kami memiliki sedikit persahabatan. Di dalam benua iblis suci, manusia telah berada dalam posisi yang menyedihkan atau dalam waktu yang lama. Mukgu senang melihat manusia terkuat lahir di depan matanya. Tentu saja, jika dia bisa tetap berhubungan baik dengan Lin Ming maka itu juga akan menjadi keuntungan besar bagi sektenya. Waktu berlalu dengan lambat. Sebentar lagi, sudah 70 hari. Di lantai 3, berita sudah tersiar. Rumor menyebar dengan gila-gilaan. Setiap hari, akan ada sejumlah besar seniman bela diri bergegas menuju area latihan khusus, ingin melihat apakah Lin Ming akan keluar. Dia sebenarnya telah tinggal di kandang raja selama 10 hari lebih lama dibandingkan Kaisar Perang ke-8. Bakat mengerikan macam apa ini? 70 hari. Feng Shen diam-diam memperhatikan pintu cahaya menuju sangkar raja, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Sebelumnya, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan mampu mencapai tingkat ini. Feng Shen pernah sangat bangga dengan bakatnya. Tapi sekarang, dia telah jauh dikalahkan oleh Lin Ming. Hehe, Feng Shen, ini pertama kalinya melihat ekspresi seperti itu di wajahmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Feng Shen menoleh untuk melihat Kai Yang. Kai Yang menggosok dagunya, tersenyum ketika dia melihat ke arah pintu cahaya menuju ke kandang raja, ekspresi ketidakpedulian di wajahnya. Feng Shen, ini sama sekali tidak seperti kamu. Bukankah biasanya kamu begitu tinggi dan perkasa? Sejak kapan penampilanmu begitu terkejut? Feng Shen mengerutkan kening. Dengan sikapnya yang sombong, dia biasanya tidak pernah berinteraksi dengan siapapun, dia hanya merasa jijik berbicara dengan orang-orang tersebut. Di mata Feng Shen, Kai Yang hanyalah seekor anjing yang bekerja untuk sumber daya. Orang seperti itu dapat membuat sedikit kemajuan, tetapi kemauan dan pikirannya tidak kuat. Mustahil orang seperti ini bisa terbang ke langit. Tanpa berkata apa-apa, Feng Shen berbalik dan pergi. Melihat respon Feng Shen, Kai Yang sedikit tidak senang. Dia dengan dingin mendengus dan berkata,
apakah menurutmu Lin Ming masih berlatih di dalam? Apakah Anda benar-benar yakin dia memiliki bakat untuk melampaui Kaisar Perang ke-8? Hehe, mungkin dia sudah mati di dalam. Di kandang raja, selalu ada risiko kematian. Sebelum terciptanya jimat pelarian, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa seorang seniman bela diri akan binasa di dalam sangkar raja. Sejumlah besar seniman bela diri percaya bahwa mereka dapat menahan tekanan dari medan kekuatan iblis surgawi. Untuk mengeluarkan semua potensi mereka dan meningkatkan lebih banyak lagi, mereka akan menerobos sangkar, semakin banyak hingga akhirnya, tekanan dari medan kekuatan iblis surgawi tumbuh terlalu besar. Pada saat itu, ketika serangan menjadi semakin sulit, mereka akhirnya tidak dapat menembus kurungan tersebut, yang mengakibatkan kematian mereka di dalam. Setelah jimat pelarian diciptakan, angka kematian menurun drastis. Tapi, masih ada yang meninggal di dalam. Ibarat manusia yang tidak tidur selama beberapa hari saat melakukan pekerjaan dengan intensitas tinggi, hal ini pun dapat menyebabkan kematian mendadak. Bagi seorang seniman bela diri, jika mereka tetap berada di bawah tekanan besar dari medan kekuatan iblis surgawi, hati, dantian, dan jiwa mereka semuanya berada di bawah beban yang sangat besar. Jika ini terakumulasi dalam waktu yang cukup lama, mungkin saja mereka mati mendadak. Jantungnya bisa berhenti berdetak, lautan spiritual bisa runtuh, atau bahkan dantiannya bisa meledak. Dalam hal ini, seseorang akan mati sebelum mereka sempat menggunakan jimat pelarian. Mati di dalam. Feng Shen terkekeh, bagaimana mungkin bakat setingkat naga sejati bisa mati di dalam sangkar raja? Sial, apa hebatnya Feng Shen ini? Hanya karena latar belakangnya bagus dan bakatnya tinggi, dia tidak menarik perhatian kita. Jika dia berasal dari latar belakang yang sama dengan saya maka saya tidak perlu terlalu rendah hati di hadapannya. Sial, saya akan menunggu dan melihat apakah Anda masih bisa mengatakan Lin Ming akan menciptakan keajaiban setelah dia berada di dalam selama 100 hari, 120 hari. Bakat tingkat naga sejati, persetan. Kei yang bergumam pada dirinya sendiri, sangat iri pada Lin Ming. Hehe. Aku ingin tahu ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki setelah kamu tahu bahwa Lin Ming meninggal di dalam sangkar raja. Bakat tingkat kaisar tertinggi benar-benar mati di area latihan, hahaha. Terlalu ironis, terlalu lucu, terlalu menarik. Memikirkan hal ini, Kei yang tersenyum kejam, hatinya terasa jauh lebih baik. Dia ingin waktu berlalu lebih cepat sehingga ketika 100 hari berlalu, dia bisa melihat apakah seniman bela diri ini masih berteriak-teriak meminta Lin Ming atau tidak. 75 hari, 80 hari, 85 hari, Waktu berlalu hari demi hari. Ketika hari ke-80 tiba, beberapa orang sudah curiga bahwa Lin Ming mungkin telah mati di dalam kandang raja. Namun, kecurigaan ini tidak dianut oleh sebagian besar orang. Bagaimanapun, dia adalah talenta tingkat kaisar puncak. Jika dia mati di sangkar raja, bukankah itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia? Namun rumor ini perlahan mulai menyebar. Pada hari ke-85, semakin banyak orang percaya bahwa Lin Ming telah meninggal. Sungguh sebuah lelucon, Asura bergelar yang namanya terukir di tablet raja sebenarnya telah mati di dalam sangkar raja. Siapa yang akan percaya ini jika terungkap? Di sebuah restoran di lantai 3, beberapa orang sedang mendiskusikan Lin Ming. Saat ini, Lin Ming adalah topik setiap percakapan. Dia dibicarakan di setiap restoran dan kedai teh terdekat. Meski saya tidak mau percaya, inilah kenyataannya. Mungkin Lin Ming terlalu percaya diri dan melebih-lebihkan batas tubuhnya, akhirnya melakukan sesuatu yang bodoh. Lin Ming kemungkinan besar sudah mati. Kalau tidak, 85 hari hampir 3 bulan. Itu hampir sebulan setelah Kaisar Perang ke-8. Bukankah itu terlalu berlebihan? Bagaimana mungkin? Haha, aku hampir mati karena tertawa di sini, itu terlalu lucu, terlalu lucu. Seorang seniman bela diri setan raksasa berkata sambil memukul meja. Beberapa hari terakhir ini, badut manusia di lantai 3 itu terlalu sombong. Mereka sangat bangga dan bahagia karena seseorang dari ras mereka sendiri memiliki pencapaian yang luar biasa, dan lihat, hasilnya adalah Lin Ming benar-benar mati di sangkar raja. Aku belum pernah melihat sesuatu yang begitu bodoh sebelumnya. Kepalanya rusak. Tidak disangka dia akan mati bahkan dengan jimat pelarian. Kamu bahkan tidak bisa mengada-ada, tapi dia bahkan seorang asura berjudul. Saya tidak bisa berhenti tertawa, ini adalah lelucon paling lucu dalam 1000 tahun terakhir. Setan raksasa adalah musuh bebuyutan umat manusia. Ketika Lin Ming berada di puncak kekuasaannya, seniman bela diri setan raksasa ini secara alami tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi sekarang Lin Ming telah meninggal, semua rasa iri dan benci yang mereka timbun tiba-tiba meledak sekaligus. Seorang manusia jenius juga merupakan pesaing mereka. Jika dia meninggal, maka mereka semua sangat bahagia. Mukgu juga ada di restoran ini. Ketika dia mendengar percakapan ini, kulitnya berubah sangat, sangat jelek. Dia tanpa berpikir panjang meminum anggurnya lagi dan kemudian berdiri untuk pergi. Hei, bukankah itu orangnya? Siapa namanya? Seniman bela diri iblis raksasa yang sedang berbicara melihat Mukgu. Di lantai 3, kekuatan Mukgu berada di paling bawah, sehingga banyak orang yang tidak mengetahui siapa namanya. Menurutku dia dipanggil Mukgu. Im di dekatnya mengingatkan. Oh, Mukgu, aku ingat sekarang, haha. Mukgu, datang dan minum anggur bersama kami. Hibur kami dengan kisah-kisah gemilang Lin Ming, talenta terbaik umat manusia.
Iblis raksasa hanya tersenyum nakal. Setelah ditekan oleh manusia tersebut selama beberapa minggu terakhir, dia akhirnya bisa melepaskan semua stresnya. Mukgu menekan amarah yang membara di dalam hatinya dan dengan dingin berkata, ini baru 85 hari, dan kamu sudah begitu yakin bahwa Lin Ming tidak dapat menahannya lagi. Hanya karena Anda tidak dapat memahami batasannya bukan berarti batasan itu ada. Saya tidak bisa memahami batasannya. Hahaha, kata-katamu mengingatkanku pada masa kecilku. Selalu ada anak lain yang akan dipukuli oleh saya. Setiap kali saya mencabut giginya, dia selalu berkata bahwa dia akan pulang dan menyuruh ayahnya keluar dan memukul saya. Lucu sekali. Seniman bela diri iblis raksasa membanting meja saat dia berbicara, dengan kejam mengejek Mukgu. Kulit Mukgu menjadi semakin jelek tapi tidak ada alasan untuk membalas. Faktanya, bahkan hatinya sendiri pun bimbang, apakah Lin Ming benar-benar mati? Lin Ming, aku memintamu untuk bergegas, eksistensi sepertimu sudah ditakdirkan untuk mencapai tingkat tertinggi benua ini di masa depan, bagaimana mungkin kamu bisa mati di sangkar raja? Mukgu menghela nafas. Apakah nasib umat manusia benar-benar kurang? Apakah mereka benar-benar tidak mampu melahirkan pembangkit tenaga listrik yang begitu mulia dan tiada taranya? Di kandang raja, tanahnya seputih salju dan tertutup awan gelap tak berbatas. Awan gelap ini sangat tebal dan lengket, sampai-sampai bisa dipotong dengan pedang. Awan gelap ini seolah-olah terbuat dari tinta paling hitam. Awan gelap bergelombang dengan tenang. Pada saat ini, terdengar suara teredam saat sepotong kecil awan gelap terbuka, kilatan cahaya keemasan dengan cepat melewatinya. Lalu, diam. Tidak ada apa-apa lagi selain awan gelap pekat. Setelah dupa beberapa waktu, cahaya keemasan lainnya menyala. Kali ini, ia bertahan lebih lama sebelum menghilang lagi. Waktu sejak hilangnya terakhir kali jauh lebih lama, seolah-olah cahaya keemasan mengembun kekuatannya. Sekitar 1 jam kemudian, terdengar suara seperti naga menangis saat seberkas cahaya setebal paha menerobos awan gelap. Itu seperti pedang dewa, langsung menembus cakrawala. Pada saat awan gelap pecah, sesosok tubuh bergegas keluar dari lubang yang diciptakan oleh pancaran cahaya ini. Sosok ini jatuh ke lantai seperti sambaran petir. Saya akhirnya keluar. Lin Ming berbaring telentang di tanah tanpa kekuatan untuk menggerakkan jari-jarinya. Dia telah terjebak di penjara kekacauan selama hampir sebulan penuh. Ini benar-benar pengalaman yang mengerikan dan menyakitkan. Penjara kekacauan itu sangat tebal. Meskipun Lin Ming menggunakan kekuatan penuhnya untuk maju, kecepatannya masih selambat kura-kura yang merangkak. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan serangan untuk membuka sangkar kekacauan, memanfaatkan momen ketika kekacauan itu terkoyak untuk mengambil beberapa langkah ke depan. Seperti ini, kecepatannya cepat, tetapi dia mengonsumsi esensi sejati seperti sedang menuangkan air. Harus dikatakan bahwa bahkan jika Lin Ming menggunakan gerakan pembunuhnya Penetrating Rainbow, dia hanya mampu membuka saluran sepanjang beberapa puluh kaki. Tapi seberapa besar kandang kekacauan ini? Lin Ming tidak tahu. Bab 588, Sangkar Raja, 100 hari. Selama sebulan penuh, Lin Ming terjebak dalam kegelapan total. Bahkan nafas pun menjadi sangat sulit. Semua organnya berada di bawah tekanan, dan setiap langkah kecil yang diambilnya membutuhkan energi yang sangat besar. Kelelahan yang menyakitkan seperti itu membuat seseorang lebih memilih kebahagiaan kematian. Setelah mencapai titik kelelahan yang ekstrim, rasa itu menjadi lebih tak tertahankan daripada rasa sakit. Begitu rasa sakitnya mencapai batasnya, seseorang akan mati rasa setelah sekian lama, tapi jika dia kelelahan, maka mustahil untuk menghilangkan perasaan itu. Bukan hanya itu, tapi Lin Ming juga harus menanggung kesepian di ruang hampa. Bagaimanapun, manusia adalah makhluk sosial. Seniman bela diri dapat menahan kesepian jika mereka berkultivasi secara tertutup, tapi itu juga dalam lingkungan desain mereka yang relatif nyaman, tidak seperti negeri ini yang membuat seseorang menjadi gila. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, jalan tanpa henti, perjalanan tanpa akhir, dan rasa lelah yang tiada henti hingga berujung pada kegilaan. Dan yang paling membuat putus asa adalah seseorang tidak dapat melihat akhirnya. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Mereka bahkan tidak tahu apakah metode yang mereka gunakan untuk keluar dari penjara kekacauan itu benar. Meskipun keinginan Lin Ming kuat seperti besi, dia juga hampir runtuh setelah lebih dari 20 hari. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Ming bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, kenyataan dan ilusi tidak berbeda baginya. Semua gerakannya sepenuhnya mekanis dan naluriah saat dia mengambil napas terakhir dan akhirnya keluar dari penjara kekacauan. Selama periode ini, Lin Ming tidak tahu berapa kali dia telah menembus batas tubuhnya. Harus diketahui bahwa daya tahan Lin Ming sebanding dengan penatua tertinggi penghancuran kehidupan. Meski begitu, dia telah didorong hingga ke tingkat ini. Penjara kekacauan ini bukan untuk ditinggali manusia. Jari menggigil, Lin Ming mengambil pil pemulihan terbaik dari cincin spasialnya dan menelannya. Dia segera bermeditasi dan mengatur pernapasannya. Pada saat ini, peran luar biasa dari gerbang penyembuhan terwujud. Meskipun dia hanya menelusuri ambang gerbang penyembuhan, manfaatnya sangat besar. Pusaran energi asal terbentuk di antara tulang selangka Lin Ming, terus-menerus melengkapinya dengan energi asal, merevitalisasi meridiannya yang kering.
Setelah memulihkan kekuatan fisiknya, Lin Ming mengeluarkan beberapa lusin kristal setan darah bermutu tinggi, menyedot semua energi asal yang melekat dan vitalitas darah dalam satu tarikan napas. Dengan demikian, warna akhirnya kembali ke wajah Lin Ming. 1 jam kemudian, Lin Ming akhirnya dikembalikan ke kondisi biasanya. Saat dia melihat dantiannya, Lin Ming terkejut. Hanya dalam sebulan, dia telah mencapai puncak alam Xiantian akhir. Dia hanya agak jauh dari Xiantian yang ekstrim. Dia baru saja menerobos ke ranah Xiantian akhir beberapa bulan yang lalu. Tidak ada jarak yang terlalu jauh antara Xiantian akhir dan Xiantian ekstrim. Tapi baginya untuk melintasi jarak sejauh itu dalam waktu yang sangat singkat, efek dari penjara kekacauan sungguh mengerikan. Kalau dipikir-pikir, ini juga normal. Dengan terus-menerus menjaga tubuhnya pada batas maksimal dan menekan potensinya hingga tingkat tertinggi, dengan fungsi tambahan dari medan kekuatan iblis surgawi, setiap sel di tubuhnya ditempa dengan susah payah. Namun, pengalaman tidak manusiawi semacam ini tidak dapat ditanggung oleh kebanyakan orang. Bahkan Lin Ming tidak ingin mengalami tekanan dari penjara kekacauan lagi, setidaknya untuk saat ini. Berdiri, Lin Ming tiba-tiba menemukan sesuatu. Setelah menyesuaikan diri dengan penjara kekacauan dan membebani medan kekuatan iblis surgawi, meskipun dia masih merasa berat, dia tidak merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Hanya dari ini saja, Lin Ming dapat melihat bahwa kemajuannya dalam sebulan terakhir sangat bagus. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin fondasi Lin Ming saat ini bisa lebih kokoh. Tidak perlu menyebutkan sistem pengumpulan esensi. Topan esensi sejati dalam dantiannya telah memadat hingga berubah menjadi esensi, dan bahkan sumsumnya tampak diremajakan. Sistem transformasi tubuhnya sangat solid. Aku ingin tahu siapa yang menciptakan Sangkar Raja ini. Orang itu benar-benar karakter yang hebat. Tampaknya di benua tumpahan langit dan benua iblis suci, pasti ada sesuatu yang hebat yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak talenta dan pahlawan tiada taraf telah lahir. Tapi entah kenapa, di era ini, segala sesuatu termasuk sejarah 100.000 tahun yang lalu telah hilang. Lin Ming merasa senang atas kemajuannya sekarang, ketika tiba-tiba, tekanan besar menimpanya. Darahnya berjatuhan dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Ini, Lin Ming berlutut, menopang dirinya dengan tombak komet ungu. Tekanan besar yang tiba-tiba ini menyebabkan meridiannya pecah di beberapa lokasi. Itu terlalu kuat, Lin Ming hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Sangkar Raja bahkan tidak memberimu kesempatan untuk bernapas. Orang yang merancang ini mungkin mengira bahwa seorang seniman bela diri yang berhasil menembus Sangkar Raja akan membuat kemajuan besar dalam kekuatannya. Jadi, ketika medan kekuatan iblis surgawi muncul, tekanannya akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. KKK, di sekitar Lin Ming, kekuatan ruang tampak melengkung. Lalu, di depan mata Lin Ming, ruang mulai runtuh di sekelilingnya. Pecahnya ruang ini menciptakan sejumlah besar fragmen ruang angkasa, menghalanginya ke segala arah. Dan di ruang terbatas ini, ada celah ruang yang tidak menyenangkan di mana-mana. Ada beberapa yang bisa dilihat Lin Ming, dan beberapa yang tidak bisa dilihatnya, persepsinya bahkan tidak menyadarinya. Mereka seperti rahang binatang raksasa, menunggu mangsanya tiba. Ini juga Sangkar. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan dingin. Dia akhirnya mengalami kengerian sebenarnya dari Sangkar Raja. Sudah lebih dari 3 bulan. Jika dia melanjutkan, lalu apalagi yang akan dia temui di sini? Penatua tertinggi senior yang merancang Sangkar ini adalah orang jenius seperti apa? Bukan hanya dia sangat kuat, namun kreativitas dan imajinasinya juga tidak terkendali, liar dengan ambisi. Sangkar ke-12, pecahan dimensional. Apakah Anda ingin mencoba melewatinya? Kesadaran tak bersuara yang aneh muncul lagi di lautan spiritual Lin Ming. Seperti yang terlihat, susunan transmisi yang berkilauan juga muncul di dalam Sangkar. Setelah penjara kekacauan ada pecahan dimensional. Aku ingin tahu apa selanjutnya. Lin Ming tidak ragu dengan keputusannya. Dengan keputusannya, susunan transmisi menghilang. Segera setelah itu, di ruang tertutup, pecahan ruang mulai berputar. Retakan ruang mulai bergerak naik dan turun seperti ular spiritual, menyebabkan Lin Ming khawatir. Tanpa ragu, pecahan dimensional dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Jika dia terbelah dua oleh sepotong celah ruang angkasa ini, akan terlambat untuk mengaktifkan jimat pelarian apapun. Dengan pecahan ruang ini sebagai pembatas Sangkar ini, dan Sangkar tersebut juga memiliki celah ruang yang terus berubah dan bergerak, ujian macam apa ini? Memikirkan Sangkar ini saja sudah membuat orang terkejut. Saat ini, di luar kandang raja, 95 hari telah berlalu. 95 hari. Bahkan Mukgu mulai merasakan rasa putus asa yang semakin memuncak di hatinya. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, semua alasan logis mengatakan kepadanya bahwa Lin Ming kemungkinan besar telah binasa di dalam Sangkar Raja. Semakin lama seseorang tinggal di kandang raja, maka akan semakin sulit. Kaisar Perang ke-8 hanya bertahan di sana selama 60 hari, tapi Lin Ming sudah berada di dalam selama 95 hari. Apakah ini mungkin? Di area latihan khusus, Feng Shen sedang melihat ke dalam pintu cahaya menuju Sangkar Raja. Dia menghela nafas panjang. Tak terbayangkan, Feng Shen menggelengkan kepalanya lalu berbalik untuk pergi. Dia hanya merasa sedih dan menyesal karena Lin Ming telah jatuh di sini. Meskipun ia mengakui bahwa bakatnya kalah dengan Lin Ming, Feng Shen sebenarnya tidak merasa iri terhadap Lin Ming.
Dia tahu bahwa beberapa talenta terbaik mungkin menganggap sialnya dilahirkan di era yang sama dengan seseorang seperti Lin Ming, tapi Feng Shen tidak pernah berpikir demikian. Baginya, ini sebenarnya adalah tujuan yang ingin dia kejar, sebuah mimpi yang bisa dia minum untuk meningkatkan kultivasinya sendiri. Jika seseorang tidak pernah melihat puncak yang lebih tinggi, maka mereka tidak akan pernah tahu seberapa tinggi gunung tersebut. Hal ini pasti akan mempengaruhi visi mereka dan juga tingkat pencapaian mereka. Tapi sekarang, Lin Ming telah meninggal di sini, dan tujuannya bersamanya. Di Menara Sky Split, Feng Shen merasakan perasaan tak tertahankan saat berdiri sendirian di puncak. Bab 589, Krisis. Bab 589 Krisis. Di sangkar fragmen dimensional, Lin Ming menutup matanya, bergerak dengan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Di bawah tekanan yang luar biasa, langkahnya tidak memiliki semangat yang cepat seperti biasanya, sebaliknya, langkahnya seperti terbuat dari timah. Di dalam sangkar ruang ini, matanya tidak berguna. Retakan luar angkasa tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bahkan persepsinya pun terbatas. Apa yang Lin Ming bisa andalkan adalah pemahamannya terhadap hukum ruang angkasa, dan penguasaannya atas kekuatan ruang saja. Setiap kali celah ruang mendekat dengan tenang, Lin Ming bisa merasakan fluktuasi yang memancar dari luar angkasa. Fluktuasinya seperti riak di air, muncul entah dari mana. Setiap saat, Lin Ming akan bergerak terlebih dahulu untuk menghindari celah ruang yang bisa membelahnya. Dengan kekuatan Lin Ming, bahkan jika dia telah menyelesaikan tempering marau dan tubuhnya sebanding dengan harta karun, atau tidak peduli seberapa tebal esensi pelindungnya, di depan celah ruang ini, itu tidak lebih dari kertas rapuh. Astaga, cahaya tombak emas ungu melintas seperti meteor, menabrak penghalang sangkar luar angkasa. Kaca, cahaya tombak meletus. Penghalang ruang bergetar sedikit sebelum kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari terakhir ini, Lin Ming terus-menerus menyerang penghalang ruang angkasa. Meskipun dia tidak mampu mengguncangnya, Lin Ming, melalui rentetan serangan tanpa henti ini, secara tidak sadar memperdalam pemahamannya terhadap kekuatan ruang. Tapi pada saat ini, tubuh Lin Ming bergetar. Di bahunya, darah meletus menjadi hujan merah. Darah itu dengan cepat dipelintir menjadi kabut merah oleh kekuatan tak terlihat sebelum menghilang ke dalam pusaran air yang tak terlihat. Lin Ming terkejut, dia segera mundur. Bahu kanannya telah robek seluruhnya. Itu terlalu dekat. Dahi Lin Ming meneteskan keringat dingin. Beberapa saat yang lalu, saat perhatiannya teralihkan oleh serangannya, celah kecil seukuran selembar kertas diam-diam merayap ke arahnya. Retakan kecil seperti itu menciptakan riak yang sangat kecil di kehampaan. Dengan perhatian Lin Ming dialihkan, persepsinya tidak begitu sensitif, jadi dia tidak bisa merasakannya. Retakan kecil di ruang angkasa, namun memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Untungnya, itu hanya bahuku. Rasa dingin merayapi punggung Lin Ming. Ketika dia memasuki reruntuhan kuno Istana Kekaisaran Dewa Iblis, retakan ruang di sana tidak begitu mengerikan. Pada saat itu, ketika penatua tertinggi penghancur kehidupan tahap kedua atau mereka yang lebih kuat terbang ke dunia yang hancur, mereka sama sekali tidak takut dengan retakan ruang angkasa itu. Lin Ming merasa bahwa meskipun kekuatannya saat ini tidak sebanding dengan orang-orang penghancur kehidupan yang lama, itu seharusnya tidak terlalu jauh. Namun, celah kecil seukuran selembar kertas kecil telah merobek bahunya sepenuhnya. Ini menunjukkan bahwa di dunia yang berbeda ini, kekuatan retakan luar angkasa sangat berbeda. Di Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dunia rusak yang menampungnya sudah hampir runtuh. Kekuatan ruang di sana terlalu lemah. Di sisi lain, dunia sangkar raja sangat stabil. Semakin stabil suatu ruang, semakin kuat kekuatan ruang tersebut. Setelah ruang hancur dan membentuk retakan ruang, fragmen dimensional menjadi lebih menakutkan. Siapa lagi yang berani mengatakan bahwa kekuatan serangan konsep luar angkasa lemah? Jika seseorang dapat benar-benar memahami konsep ruang, menyentuh sumber dari segala ruang, maka dengan serangan biasa, mereka dapat mengobrak-abrik ruang itu sendiri. Siapa yang bisa bertahan dari serangan seperti ini? Jika dia bisa terbang ke alam para dewa, memutar ruang di sana dan menggunakan ruang yang sangat stabil itu sebagai senjatanya, lalu seberapa kuatkah kemampuan seperti itu? Meskipun kemungkinan ini menarik, Lin Ming tidak punya waktu lagi untuk mengalihkan perhatian. Dia memperhatikan bahwa di ruang di sekitarnya, dia menemukan semakin banyak pecahan ruang kecil dan retakan ruang yang muncul. Retakan luar angkasa yang tadinya sepanjang 10 kaki kini menjadi 3-4 kaki dan kini hanya seukuran selembar kertas. Jika celah seperti itu menembus lengan atau kakinya, maka dengan kemampuan regeneratif Lin Ming yang sangat tidak normal, dia masih bisa hidup. Tapi, jika itu menembus jantungnya, maka Lin Ming curiga bahkan benih dewa sesat atau kubus ajaib tidak akan bisa menyelamatkannya. Ada semakin banyak pecahan, ini pasti karena seranganku menghancurkannya. Ruang stabil telah terkoyak oleh medan gaya aneh itu. Sekarang, dengan serangan Lin Ming yang ditambahkan, semakin banyak fragmen ruang kecil mulai muncul. Tekanan medan kekuatan iblis surgawi telah meningkat lagi. Kali ini, medan kekuatan iblis surgawi menguat lagi. Tidak diragukan lagi ini adalah nasib buruk demi nasib buruk. Tidak hanya tubuhnya melambat, tetapi persepsinya pun tumpul. Lin Ming merasa sulit mendeteksi fluktuasi ruang kecil itu. Ini seperti seorang seniman bela diri yang berada di bawah hujan anak panah dan penglihatannya tiba-tiba kabur. Ini buruk. Keringat dingin mengalir di punggung Lin Ming, dia benar-benar kehilangan kendali atas situasi.
Setelah waktunya di King's Cage melampaui 100 hari, Lin Ming mulai merasa sulit untuk bertahan. Sangkar pecahan dimensi tidak dapat dipatahkan dan pecahan ruang kecil hampir mustahil untuk dideteksi atau dipertahankan. Di bawah tekanan besar ini, dia bahkan kesulitan mempertahankan kecepatannya untuk waktu yang lama. Lin Ming mencengkeram jimat pelarian di tangannya, ragu-ragu. Dalam hidupnya, dia hanya bisa memasuki sangkar raja 1 kali. Selama 3 bulan di sini, dia telah memanen banyak sekali. Jika dia pergi seperti ini, maka itu akan sedikit mengecewakan. Tapi dalam situasi ini, jika dia tidak berhati-hati maka dia mungkin mati di dalam sini. Asura berjudul, Binasa di Kandang Raja. Bukankah itu hanya lelucon yang terlalu besar? Namun, ketika 4 atau 5 fragmen ruang terus-menerus menghilang dari persepsi Lin Ming, kulitnya akhirnya berubah. Dia meremas jimat pelarian itu. Lin Ming bertekad untuk meninggalkan sangkar raja. Ho, sebuah arai transmisi tiba-tiba muncul di bawah kaki Lin Ming. Dengan kilatan cahaya, Lin Ming ditutupi cahaya kemasan jimat pelarian, sosoknya kabur. Ekspresi Lin Ming berubah. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah melewati saluran luar angkasa dan tiba di menara Sky Split, tetapi ruang di sekitarnya telah diblokir. Saluran transmisi telah ditutup. Dia tidak punya cara untuk pergi. Apa yang sedang terjadi? Peng! Di tangan Lin Ming, jimat pelarian tiba-tiba meledak menjadi debu. Cahaya menghilang, dan Lin Ming menemukan dirinya berada di kandang luar angkasa sekali lagi. Jika ruang di Sky Split Tower diblokir, itu sama saja dengan menghilangkan pintu keluar. Mungkinkah? Pikiran Lin Ming berpacu. Dia bukan orang bodoh. Jika seseorang bisa melakukan ini, maka hanya ada satu kemungkinan, itu adalah sosok tingkat tinggi dari menara Sky Split. Formasi susunan pemblokiran ruang. Sky Split Tower juga tampaknya memiliki beberapa individu yang mampu. Formasi susunan semacam ini dianggap rumit, bahkan di antara formasi susunan kuno. Lin Ming telah mewarisi kenangan dari Master Array Realm of the Gods, jadi dia memiliki banyak pemahaman tentang formasi array semacam ini. Namun, untuk menatanya sehingga secara paksa memblokir susunan transmisi bukanlah tugas yang mudah. Kamu ingin aku mati di sini? Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya dingin, niat membunuh berkobar di dalamnya. Fu. Di dalam sangkar luar angkasa, pecahan luar angkasa beterbangan. Lin Ming bahkan bisa mendengar beberapa fragmen ruang bertabrakan satu sama lain, dan suara pecahnya ruang memenuhi udara. Suara-suara ini jelas, tapi sebenarnya itu adalah suara kematian. Apa yang harus saya lakukan? Lin Ming yang biasanya tenang sekarang panik. Meskipun dia memiliki banyak pemahaman tentang formasi susunan penghalang ruang semacam ini, keinginan untuk membukanya adalah masalah lain. Itu tidak mudah. Belum lagi Lin Ming tidak bisa memecahkannya, tapi bahkan jika dia yakin dia bisa, ada satu syarat yang diperlukan. Ini karena dia membutuhkan susunan transmisi yang mengarah ke pusat ruang yang diblokir itu. Bagi Lin Ming, ini jelas mustahil. Bab 590, mempertaruhkan semuanya. Susunan transmisi hanya akan muncul setelah sangkar luar angkasa ini rusak dan hanya akan muncul dalam waktu singkat. Jika Lin Ming ingin membuka susunan pengunci ruang selama periode waktu yang singkat, maka itu tidak realistis. Memikirkan hal ini, Lin Ming merasakan punggungnya menjadi dingin. Fragmen ruang kecil tersembunyi di sekelilingnya, muncul dan menghilang, dia tidak bisa menghindari semuanya. Jika ini terus berlanjut maka dia pasti akan mati. Dengan keributan ringan, Lin Ming merasakan sentuhan dingin di telinganya. Sebuah pecahan luar angkasa telah menggores telinganya saat terbang. Terperangkap dalam pusaran luar angkasa, darah keluar dari telinganya. Dia sama sekali tidak menyadari bagian kecil ini. Untungnya, itu melewati telinganya dengan hanya sedikit kekuatan ruang yang menyebar. Jika itu mengenai matanya maka konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa yang bisa saya lakukan? Pikiran Lin Ming menjadi overdrive saat dia bersiaga penuh. Saat dia menyadari beberapa fragmen ruang kecil menghilang dari bidang persepsinya, kilatan inspirasi muncul di benak Lin Ming, Cosmic Melting Furnace. Itu dia, tungku peleburan kosmik memiliki dunianya sendiri di dalamnya. Dia bisa memasukinya. Harta karun tertinggi Istana Kekaisaran Dewa Iblis sangat berharga, setidaknya itu adalah harta karun tingkat surga. Lin Ming hanya bisa membuka lapisan pertama Cosmic Melting Furnace. Tapi, itu sudah cukup. Lin Ming memanggil Cosmic Melting Furnace dengan kecepatan tercepat. Dia membuka tutupnya dan langsung masuk. Sekarang, hanya tungku inilah yang bisa dia andalkan. Kaca, dengan suara gertakan, Cosmic Melting Furnace bergetar lembut. Sebuah pecahan luar angkasa menghantam sisi Cosmic Melting Furnace, pecah menjadi potongan-potongan kecil. Tapi Cosmic Melting Furnace hanya bergetar, tidak ada satupun bekas yang tersisa di sana. Ini bisa disebut harta karun artefak. Secara alami, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh pecahan luar angkasa. Lin Ming menghela nafas lega. Dia sekarang tersembunyi di dalam lapisan pertama Cosmic Melting Furnace. Dengan tutupnya tertutup, ini adalah ruang yang sepenuhnya tertutup dan terpisah. Awalnya, Lin Ming juga menyerap Nirvana Dragon Root di sini. Meskipun saya tidak bisa menggunakan Cosmic Melting Furnace untuk menyerang, sebenarnya saya bisa menggunakannya untuk bertahan dengan cara ini. Sampai saat ini, Lin Ming benar-benar belum menggunakan Cosmic Melting Furnace. Dia tidak mengira akan ada gunanya seperti ini. Tekanan medan kekuatan iblis surgawi juga sedikit melemah.
Meskipun Lin Ming saat ini berada dalam Cosmic Melting Furnace, dia masih bisa dengan jelas merasakan tekanan dari medan kekuatan Heavenly Demon, meskipun sebagian besar telah diisolasi. Tekanan ini sungguh meresap. Kalau dipikir-pikir, 12 menara pencakar langit, stepa pembantaian darah, dan jurang iblis abadi adalah peninggalan masa lalu yang jauh lebih mengerikan daripada istana kekaisaran Dewa Iblis. Kalau tidak, 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak akan mati seketika di sini. Xin Fei berjari 6, yang telah memperoleh gelar iblis surgawi bersayap 12 dan menjadi pembangkit tenaga listrik terbesar di benua iblis suci, datang ke sini atas kemauannya sendiri setelah mengalami hambatan dalam 6.000 tahun budidayanya. Dia datang ke abis iblis abadi untuk mencari peluang keberuntungannya sendiri, tapi dia juga mati di dalam seperti orang lain, bahkan tanpa jenazahnya tersisa. Di sisi lain, istana kekaisaran Dewa Iblis jauh lebih tenang. Jika pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan masuk, maka mereka memiliki peluang 90% untuk tetap hidup. Lagi pula, di masa lalu ketika Kaisar Iblis mendirikan istana kekaisaran Dewa Iblis, dia masih belum naik ke alam para dewa. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak akan lebih hebat dari kekuatan mistik yang ada di abis iblis abadi. Dari deskripsi Dagu, sebuah cakar besar yang menghancurkan bumi telah muncul dan langsung membunuh 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, salah satunya adalah Hallowed Lord yang legendaris. Memikirkan hal ini saja sudah mengerikan. Merasakan pecahan ruang menyerang Cosmic Melting Furnace, alis Lin Ming berkerut. Meskipun dia bisa bersembunyi di Cosmic Melting Furnace untuk saat ini, dia tidak bisa melakukannya selamanya. Jika dia tidak bisa menghancurkan sangkar pecahan dimensional, maka dia tidak bisa kembali. Tidak hanya itu, tekanan medan gaya di tungku peleburan kosmik juga akan terus meningkat. Jika dia mundur ke dalam tungku ini dan membuang-buang waktunya di sini, maka itu sama saja dengan meminum racun untuk memuaskan rasa hausnya. Ketika tekanan menjadi lebih kuat, akan semakin sulit untuk menembus sangkar luar angkasa. Apa yang bisa dia lakukan? Lin Ming terdiam sejenak, dan kemudian dia mengatupkan giginya. Dia mengeluarkan manik kaca hitam dari cincin spasialnya. Ini adalah tulang Dewa Iblis. Menurut Dagu, ini adalah sisa-sisa pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Ketika penatua tertinggi tingkat kaisar meninggal di dalam jurang iblis abadi, energi di dalam tubuh mereka akan memadat menjadi esensi ini. Seperti getah pinus yang menjadi kuning setelah terkubur di dalam tanah selama ratusan ribu tahun, kekayaan energi di abis iblis abadi terkondensasi menjadi energi substantif. Setelah jangka waktu yang sangat lama, energi ini akan mengkristal secara alami. Kristal semacam ini, jika dia melelehkannya ke dalam sumber kehidupannya dan menggunakannya untuk menyalakan api kehidupannya, apalagi meningkatkan kekuatannya, itu bahkan cukup bagi pembangkit tenaga listrik Raja Iblis untuk menerobos menjadi Kaisar Iblis. Ini adalah harta surgawi yang membuat seniman bela diri setingkat Raja Iblis akan tergila-gila. Tentu saja, dia juga bisa menggunakannya untuk melunakkan tubuhnya, tapi ini adalah metode yang sangat boros. Bahkan seniman bela diri iblis raksasa tidak akan menggunakannya dengan cara yang berlebihan. Menempa tubuh, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang penggunaan tulang Dewa Iblis dari Dagu, serta mendapatkan beberapa wawasan dari Maha. Ini untuk mengintegrasikan energi tulang Dewa Iblis ke dalam sumber kehidupannya sendiri. Bagi seorang seniman bela diri manusia, yang disebut sebagai sumber kehidupan adalah dantian. Bagi seniman bela diri iblis raksasa, sumber kehidupannya adalah kristal iblis mereka. Lin Ming mengembangkan sistem pengumpulan esensi umat manusia. Logikanya, jika dia menyerap Demon God Bone maka dia harus menyerapnya ke dalam dantiannya. Tapi Lin Ming tidak mau melakukan ini. Dia sedang bersiap untuk menggunakan tulang Dewa Iblis untuk meredam tubuhnya. Ini juga disebut sebagai metode yang paling boros. Dia ingin mengambil energi yang sangat kaya di dalam tulang Dewa Iblis dan menggabungkannya ke dalam gerbang penyembuhan, menggunakan ini untuk menerobos batas terakhir dari 8 gerbang tersembunyi dalam. Ini adalah cara tercepat yang Lin Ming pikirkan untuk membuat terobosan dalam kekuatannya. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menelan tulang Dewa Iblis. Lin Ming juga memiliki beberapa pemahaman terhadap Demon God Bone. Karena bintang 7 iblis surgawi bisa menggunakannya, dia juga seharusnya tidak mendapat masalah. Tentu saja, menelan tulang Dewa Iblis bukanlah masalah, tapi apakah dia bisa meminjam kekuatannya untuk membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, dia sama sekali tidak yakin. Dari tempering Marrow hingga 8 gerbang tersembunyi dalam, itu sama dengan peningkatan besar dalam bidangnya. Ada celah di tengah-tengah keduanya yang hampir tidak dapat diatasi. Dari semua persyaratan brutal yang dibutuhkan Lin Ming untuk menyelesaikan tempering Marrow di masa lalu, orang dapat melihat betapa sulitnya membuka 8 gerbang tersembunyi dalam. Meskipun dia baru saja menelusuri ambang pintu, itu paling tidak sama dengan setengah langkah menuju 8 gerbang tersembunyi dalam. Itu sama dengan menjadi Siantian setengah langkah atau inti revolving setengah langkah. Meskipun itu hanya sedikit, perbedaan dari benar-benar berada di ranah Siantian atau ranah inti berputar sangat besar. Sukses atau kalah, semuanya akan dipertaruhkan. Dengan gigi terkatup, Lin Ming menuangkan esensi sejatinya ke dalam tulang Dewa Iblis. Saat esensi sejati mengalir ke dalamnya, tulang Dewa Iblis perlahan melunak. Itu berubah menjadi bola lonjong yang licin dan kemudian berubah seluruhnya menjadi cair. Cairan hitam ini seperti tinta, tetapi juga memiliki kilau seperti kaca. Lin Ming menjentikkan jarinya dan membagi cairan hitam menjadi 2.
Separuhnya ditelan olehnya, dan separuh lainnya ditempatkan di tengah tulang selangkanya tempat gerbang penyembuhan berada. Saat tulang Dewa Iblis hitam cair pertama kali masuk, rasanya sedingin es. Namun ketika ia masuk ke dalam perutnya, ia berubah menjadi api yang berkobar-kobar. Tulang Dewa Setan hitam cair yang ditempatkan Lin Ming di antara tulang selangkanya juga terasa seolah-olah terbakar. Dengan suara, cici, cairan lincah hitam ini dengan cepat meresap ke dalam tubuhnya. Itu dengan cepat meresap melalui pori-porinya dan jauh ke dalam tulang selangka di mana gerbang penyembuhan berada. Tulang Dewa Iblis pada awalnya adalah obat yang sangat kejam. Dengan kekuatan Xing Tian, dia tidak bisa menggunakannya. Kekuatan Lin Ming secara alami jauh melampaui kekuatan Xing Tian saat ini. Secara logika, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menggunakannya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di luar dugaan Lin Ming? Dia masih berada di bawah medan gaya iblis surgawi, dan setiap sel di tubuhnya melawan medan gaya ini. Tidak mungkin kondisinya berada pada puncaknya. Sambil melawan medan kekuatan iblis surgawi, kekuatan tulang Dewa Iblis yang menjengkelkan mengalir secara manual ke dalam tubuhnya. Kedua kekuatan ini berasal dari sumber yang sama. Ketika energi Demon God Bond bergabung ke dalam tubuh Lin Ming, itu sebenarnya menyatu dengan medan gaya menjadi satu kesatuan. Seketika, Lin Ming merasa tenggorokannya berasap dan ada api iblis yang membakar di dalam tubuhnya. Sel Lin Ming awalnya berada di bawah tekanan berat. Sekarang, dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba, beberapa sel Lin Ming langsung meledak. Engah, Lin Ming batuk seteguk darah. Ini adalah darah yang keluar dari tubuhnya yang pecah-pecah. Brengsek, menggunakan tulang Dewa Setan untuk membuka 8 gerbang tersembunyi batin awalnya merupakan ide inspirasi tiba-tiba yang dimiliki Lin Ming. Tapi apa yang sebenarnya akan terjadi setelah dia menelan tulang Dewa Iblis sungguh tidak dapat diprediksi. Dia tidak pernah berpikir bahwa tulang Dewa Iblis akan bekerja sama dengan baik dengan medan kekuatan Iblis Surgawi. Keduanya berasal dari abis Iblis Abadi, tidak ada masalah apapun di dalamnya yang menyatu, menciptakan kekuatan yang mengamuk dengan liar di seluruh tubuh Lin Ming. Ini sama dengan tubuh Lin Ming yang harus menahan tekanan energi 2 kali lipat. Terlalu panas. Ini adalah pemikiran terbesar Lin Ming. Sepertinya tubuhnya terbakar. Meridian, Dantian, organ-organnya, semuanya melonjak karena panas yang menyiksa. Rasanya seperti magma mengalir ke seluruh tubuhnya. Lin Ming ingin menggunakan Chaotic Virtuous Combat Meridian untuk secara paksa menekan perasaan ini dan menyerap energi manik ini, tapi dia sudah mengkonsumsi lebih dari 50% esensi sejatinya dan sekarang dia tidak berdaya untuk melakukan semua ini. Engah, kabut darah keluar dari lengan Lin Ming. Setelah darahnya meninggalkan perlindungan esensi sejatinya, darah itu langsung hangus menjadi abu. Bagian dalam Lin Ming telah menjadi kompor. Energinya semakin panas dan semakin panas seperti api yang semakin membesar. Di sisi lain, Lin Ming dengan cepat mengonsumsi esensi sejati. Segera, semuanya akan menjadi tidak terkendali. Ketika ini terjadi, mungkin saja tubuh Lin Ming akan terbakar habis oleh energi mengamuk ini. Ci. Itu adalah suara pinggiran meridiannya yang terbakar. Terlalu panas, terlalu haus. Sambil memegangi tenggorokannya, dia merasa tulang selangkanya seperti terbakar. Dan panas ini sudah menyebar ke tenggorokannya. Dengan susah payah, dia meraba-raba cincin spasialnya dengan harapan bisa mengambil air. Tapi ketika dia sampai di dalam, dia benar-benar menyentuh sesuatu yang dingin. Ini, Lin Ming mengeluarkan benda ini, dan terkejut melihat itu adalah kotak giok. Di sekitar kotak giok ini ada sedikit rasa dingin di udara, dan lapisan es mengembun di sekitarnya. Membuka kotak giok, ada kepompong listrik. Dan di dalam kepompong ini ada pil ilahi tanpa nama yang dimurnikan dari akar naga nirwana. Ketika Lin Ming pertama kali mencoba untuk membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, dia telah melelehkan sebagian kecil dari khasiat pil ilahi tanpa nama ini dan menelannya. Dia mengambil apa yang tersisa dan menyegelnya di dalam kotak giok ini. Pil ilahi tanpa nama yang lebih kecil ditutupi dengan lapisan es dingin berwarna biru. Bahkan ketika ditempatkan di dalam kotak batu giok, seseorang dapat merasakan energi sedingin es yang menakutkan. Udara purba yang terpancar darinya sepertinya telah mengalami puluhan ribu tahun, membuat orang merasa tercekik. Lin Ming dapat mengingat dengan jelas bahwa ketika dia menempatkan pil ini ke dalam mata air asal matahari, mata air tersebut langsung berubah menjadi bongkahan es. Benar-benar dingin. Dinginnya air yang menusuk seolah mampu membekukan jiwanya. Saat dia mendekatinya sebelumnya, ototnya mulai menggigil, dan saat dia menyentuhnya, tubuhnya membeku dan hampir hancur. Sangat dingin, sangat panas. Dua kutub ekstrim. Lin Ming tiba-tiba mengertakkan giginya, mengangkat pil ilahi tanpa nama dan bersiap menelannya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.